Hai Dasar, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, hari ini kita kehadiran tamu yang tidak asing lagi ya. Mungkin Dasar udah pernah dengar sebelumnya, yakni komunitas Deli Serdang Real Alert atau Delsera ya. Memang beberapa kali kita sudah podcast dengan tema-tema yang nggak kalah menariknya, dan tema hari ini juga nggak kalah menarik ya. Dengan tema kita, pentingnya membacakan buku pada anak sejak dini. Oke, mungkin langsung aja kita kenalan sama teman-teman dari Delsera nih. Halo, Halo Pak. sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat dong Pak. Gak grogi ya? Sedikit. Sedikit. Oke deh, mungkin kita boleh kenalan dulu lah ya. Sama teman-teman dari Delsera, mungkin dari kakak yang pertama nih. Oke, terima kasih Bang. Hai Sobat Deli Serdang, perkenalkan nama saya Ani Kholila, namun biasa dipanggil dengan Kak Anko. Saya merupakan koordinator kegiatan di Deli Serdang Read Aloud. Salam kenal. Oke, mungkin berikut Miss Amel. Wow, Miss Amel ya. Halo Sobat Delsera, nama saya Rizky Omilia Purnama, tapi saya biasanya dipanggilnya tuh Amel. Ya, saya adalah seorang guru di SD Negeri 106.196 Galang Suka. Dan di Delsera ini saya sebagai program ya Kak. Ya, program ya. Program apa itu kira-kira? Membuat program-program ke depannya lah, apa yang mau gitu. dilaksanakan. Satu tim sebenarnya ini kami satu tim ini ya Bang, satu rombongan ini sama-sama dari bidang programnya Oh, gitu. Delsera. Ya, oke, mungkin lanjut. Halo sahabat Delsera, saya Siti Aisyah. Saya sama ya, dari tiga ini kami dari tim program. Biasa saya dipanggil Aisyah. Salam kenal buat sahabat Delsera semua. Oke, luar biasa nih perkenalan kita yang singkat ya. Oke, kita lanjut nih. Gimana nih aktivitas bersama Delsera nih para ini biasanya lebih asik dipanggil ibu apa kakak aja ya? Kakak. Karena masih muda-muda sebenarnya. Masih 17 tahun. Oh, 17 tahun ya. Ditambah Oh, ditambah 17 plus. 34 berarti ya. Nah, gimana nih kegiatan di bersama Delsera ini belakangan ini? Ya, sejauh ini kita di Delsera itu kan rutin gitu ya Bang. Setiap hari Sabtu kita ada kegiatan tuh namanya Sabtu Ceria bersama Delsera. Nah, base camp kita tuh nggak jauh-jauh kok dari situ Bang. Di perpustakaan Kabupaten Deli Serdang. Nah, alhamdulillah tuh memang di sana dari Pak Kadis sampai Bu Kadisnya, Bu Sekdis maaf, itu sangat terbuka sekali. Sangat apa ya? Benar-benar membuka pintu selebar-lebarnya untuk Delsera beraktivitas di perpustakaan. Nah, di setiap hari Sabtu jam 1 siang itu biasanya tuh kami adakan kegiatan selain membaca nyaring juga ada kegiatan bookish play nih bareng sama anak-anak. Jadi misalnya nih kami baca kayak kemarin di 2 minggu lalu kami baca tuh buku tentang sampah plastik dari botol plastik. Nah, kami juga ajak bareng sama Kak Aisyah ya. Kita buat juga bookish play itu karena menyambut Hari Kartini dan juga Hari Bumi kemarin. Jadi kita buat kolase Kartini menggunakan bungkus jajanan anak-anak seperti itu. Jadi bukan hanya selesai di kegiatan membaca buku, kami juga melakukan kegiatan setelah membaca buku seperti itu, Bang. Di setiap hari Sabtu ceria. Setiap hari Sabtu. Iya, Ya? Sabtu. Jadi itu nggak berbenturan dengan kegiatan yang membaca nyaring? Sebenarnya bukan pembenturan, melainkan kesatuan. Oh, kesatuan. Benar. Gitu. Jadi setelah membacakan nyaring, setelah kami membaca buku, nah kami ajak anak-anak untuk melakukan kegiatan yang masih berkaitan sebenarnya dari buku tersebut. Nah, itu yang kami sebut dengan bookish play. Jadi kami kemas dalam bentuk permainan ataupun membuat prakarya seperti itu. Di depannya mungkin ada program-program yang mau dibuat lagi nggak sih? Pastinya ada. Tapi belum mau di-spill dulu gitu. Boleh sih nanti Boleh. di spill tapi nggak sekarang. Nggak sekarang. Tapi kita tungguin aja di Tunggu program. panas dulu deh, kayak kan baru pembukaan ya. Nanti kalau di spill sekarang kayaknya langsung bluber semua Belum, nanti. ya, benar. Oke, kita mau bahas sedikit tentang pentingnya membaca buku pada anak sejak dini ya. Oke. Nah, sebenarnya mengapa sih membaca buku harus dimulai sejak dini gitu? Ya, apakah dibacakan juga kan kadang-kadang mereka kan belum ngerti juga gitu ya. Ya kan? Iya, benar. Kadang pola pikirnya orang tua mungkin seperti itu, membacakan kepada anak mulai sejak dini, tapi si anak malah berpikirannya orang tuanya belum ngerti kenapa harus membacakan dan seberapa pentingnya itu. Nah, mungkin bisa dijawab nih. Oke. Ya Bang, jadi
kalau memang jujur saya juga dari sudut kacamata sebagai orang tua, karena memang saya juga seorang ibu beranak 2 gitu kan. Sebelum mengenal membaca nyaring atau teknik read aloud ini, saya juga berpikir seperti yang abang katakan tadi gitu kan. Ngapain sih capek-capek bacain buku, toh anak bayi juga belum bisa baca, toh mereka juga nggak paham seperti itu. Namun setelah saya mempelajarinya, setelah saya baca bukunya, ini juga ada bukunya bang. Oh, ini ada bukunya. Yang ini khusus yang untuk mengasah keterampilan literasi bayi dari 0 sampai 24 bulan. Jadi memang benar-benar bahkan dari dalam kandungan seperti itu. Nah, di dalam buku ini bahkan dikatakan semua organ pendengaran kita, pendengaran bayi itu matang di trimester ketiga gitu. Jadi bahkan dokter kandungan pun kalau misalnya kita cek kandungan itu menyarankan agar untuk sering-sering ngomong gitu sama anak dalam kandungan gitu. Atau kita yang beragama Islam biasa kan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti itu. Atau ada yang mungkin yang lebih modern lagi, agak ke western lagi, mereka mendengarkan musik Mozart atau musik-musik klasik gitu dari dalam kandungan seperti itu. Nah, kan belum paham, belum ini. Justru dari sanalah sebenarnya dari usia-usia dini tersebut, dari masa-masa emas, kalau kita kenal itu kan golden age gitu ya bang. Ada yang bilang 3 tahun pertama, tapi sebenarnya tuh 5-8 tahun pertama anak-anak itu menabung. Jadi karena organ pendengaran gitu yang duluan terbentuk. Nah, jadi setiap yang kita bacakan itu sebenarnya kita seperti menabung kosakata ke anak-anak kita. Nah, bayangkan kalau satu buku ini ada 100 kosakata. Kalau kita bacakan 10 buku, sudah berapa ribu kosakata yang kita berikan, kita tabung ke anak kita. Jadi ini ibaratnya tuh investasi jangka panjang gitu ke anak-anak kita. Kenapa lagi? Nah, karena untuk menunggu anak-anak kita itu untuk bisa membaca itu kan perlu waktu sampai mungkin kita tunggu anak kita umur 5 tahun mungkin. 4 tahun mungkin paling cepat. Anak-anak udah mulai bisa baca seperti itu kan. Tapi kalau anak-anak mendengarkan, menyimak selama dia mempunyai alat mendengar yang baik, selama dia mempunyai alat mendengar yang lengkap, anak-anak itu bisa menyimak dan mendengar bacaan-bacaan buku kita gitu. Jadi kenapa harus nunggu anak udah bisa baca baru kita ajak baca buku gitu. Sementara dia dari dalam kandungan udah bisa dengar suara kita gitu. Gitu loh, Pak. Jadi kenapa harus dimulai dari sejak dini, toh anak belum mengerti, ya dia udah mendengar gitu walaupun belum bisa menjawab kita ataupun belum bisa membaca buku itu sendiri gitu. Investasi aja terus kosakata itu. Gitu. Jadi saat ini mungkin yang ikut di program kita setiap hari Sabtu itu rata-rata usia anak itu umur berapa sih? Kalau rata-rata usianya bervariasi ya Kak Aisyah ya. Ya mulai dari mungkin kadang yang datang pengunjung itu kan mulai dari 2 tahun ada juga, ada yang sampai 10 tahunan, kelas 5 gitu. Jadi semuanya bervariasi. Makanya kita berusaha membuat program itu yang bisa masuk di semua jenjang anak itu semua tadi. Anak-anak itu ya. Jadi Bukis Play itu tadi yang Abang bilang, oh itu kan bertolak belakang. Nah justru itu membuat mereka itu lebih menarik gitu kan, mereka tertarik gitu. Dan mungkin programnya juga bervariasi, artinya bisa menarik ya buat si anak, karena si anak-anak biasanya paling suka hal yang menarik gitu kan buat dia. Nah itu salah satunya adalah membacakan buku ya dari sejak dini. Tapi tadi ya setuju juga ada di mungkin berbagai belahan dunia ya, ada juga yang mendengarkan musik ya buat si kecil diletakkan headphone kan di sini, dengarkan musik instrumen. Iya, tapi saran sih jangan lagu yang terlalu lagi tren ya, karena bisa buat sakit perut. Iya benar, jangan lagu kicau-kicau jangan. Nanti di dalam ibunya kesakitan, perutnya langsung kicau. Begitu di ronsen si anak gini-gini ternyata ya. Benar. Biasa. Nggak apa-apa, udah sih ketawa aja biasa. Oke. Nah, apa nih ya perbedaan yang mungkin paling signifikan setelah si anak sering didengarkan bacaan gitu ya? Dari sejak dini sama yang belum. Yang paling signifikan itu biasanya apa sih? Kak, ini pengalaman saya pribadi ya Pak. Dulu saya kan punya 2 anak nih. Ada satu anak saya tuh kan, kalau anak pertama tuh kita tuh ekstra ya kan, didengerin lagu. Ternyata setelah mereka berdua itu, kalau anak kedua tuh kan
ya udah didengerin seperlunya aja gitu. Tapi ternyata begitu mereka tumbuh itu memang kecerdasan anak pertama itu lebih, ya saya bukan membandingkan ya anak pertama dengan anak kedua, tapi kecerdasannya untuk kosakata itu memang anak pertama lebih apa, karena saya dari dalam perut dia sudah sering didengerin ayat, didengerin bacaan-bacaan gitu kan. Kadang saya males baca, ya dengerin aja di handphone cerita-cerita Putri Salju atau apa gitu kan. Audiobook ya? Audio gitu dari YouTube lah kan. Kalau dulu kan belum ada audiobook, jadi YouTube saya dengerin. Ternyata ya kecerdasannya itu anak yang pertama itu membaca, dia pintar bacanya lebih cepat. Lebih cepat gitu. Kalau anak kedua itu dia lebih kinestetik jadinya. Dia kalau soal baca-baca buku dia kurang, tapi kalau soal aktivitas kreativitas dia lebih suka, tapi dia nggak suka baca. Itu saya alami sendiri kedua-duanya. Sebenarnya saya gini kan anak pertama itu kan kita ekstra, jadi saya pun sebenarnya jadinya kok jadi lain gitu. Memang saya rasakan itu perbedaannya. Yang pertama itu sering saya dengerin dulu kan anak pertama, saya masih ibu rumah tangga, belum ada, Masih fokus masih gitu fokus ya. ngurus anak. Iya, Begitu iya. anak kedua kan udah mulai kerja, mulai apa, jadi yang nggak terlalu fokus. Ternyata memang benar berbeda dia kecerdasannya yang pertama dengan yang kedua. Tapi secara ini aja ya, cuman kalau kecerdasan yang lain sih tetap sama. Secara dia belajar ininya lebih cepat, pinter baca dia Mungkin gitu. dari keterampilan kemampuan berbahasanya Kemampuan gitu Bang. berbahasa. Lebih- Terus literasinya juga dia membaca sekali dia paham. Oh, bacaan dewasa, maksudnya bukan bacaan dewasa yang dewasa, buku-buku pelajaran gitu. Ma ini apa gitu kan. Oh, dia langsung tahu mengartikan itu. Sementara yang kedua ini dia ya kalau baca-baca seperti ini paham gitu, tapi kalau langsung baca ke buku yang lebih dewasa gitu dia kurang paham. Gitu ya. Tapi memang betul-betul terasa perbedaannya. Saya merasakan sendiri dan ada rasa bersalah juga. Harusnya dulu aku yang kedua juga sering didengerin Treatmentnya sama sama gitu ya. Jadi ya sekarang udah mulailah dibacakan lagi kan, walaupun yang satu kelas 5, yang satu kelas 2 ya udah sama-sama membaca. Ya mungkin yang next yang berikutnya yang ketiga ya. Insya Allah. Belum ada rencana. Miss Amal udah ikut BKKBN. Oh gitu. 2 anak cukup gitu. Iya. 2 anak cukup. Ya. Kebetulan udah sepasang, udahlah dulu. Oh, Sok iya. dulu. Benar. Kasih ke Angkot. Kakak udah sepasang loh. Nah tadi Kak aku sempat bilang kalau dibacakan buku itu lebih banyak mendapat kosakata gitu Iya, ya. memang lebih terasa. Lebih Saya terasa. sendiri merasakan itu. Tapi kalau kita sering berinteraksi sama si anak atau mungkin si anak sering nonton YouTube, kan sama aja, sama nih, sama-sama menerima kosakata. Emang apa beda? Ada bedanya nggak sih kosakata yang si anak dapat dari buku yang kita bacakan dengan yang sering kita katakan atau mungkin yang sering ditontonnya? Beda nggak sih? Ini cakep nih pertanyaannya. Ya sebenarnya kalau ditanya seperti itu ya Bang, pasti berbeda gitu. Dari kosakata, dari kita obrolan sehari-hari, terus dari kosakata yang kita bacakan dari buku. Kalau sehari-hari itu kan biasanya kata-kata yang kita bacakan, yang kita ucapkan itu kan repetisi, pengulangan. Makan, minum, udah bangun, gosok gigi, ayo nak belajar. Itu terus berulang-ulang gitu kan, kata-kata kerja sehari-hari. Tapi pernah nggak kita ngomong ke anak-anak kita tiba-tiba gitu, planet bumi dalam percakapan sehari-hari? Oh, bingung tuh si anak. tentu kan nggak ada momennya gitu kan. Iya, Tiba-tiba ujuk-ujuk, loh kenapa mamaku ngomong planet bumi, Ini atau mamaku bukan ya. iya, atau tiba-tiba mamanya ngomong di zaman dinosaurus itu ada namanya Tyrannosaurus, ada Stegosaurus, kan itu nggak mungkin kalau tidak ada hal yang menjembataninya seperti itu. Nah, disitulah perbedaannya. Jadi Bang, nah kalau kita ngomong dengan bahasa sehari-hari, dengan kita bahasa buku, pastinya di bahasa buku itu jauh lebih luas lagi gitu. Temanya juga bervariasi, tergantung dari buku-buku yang ingin kita bacakan seperti itu. Dan bukan cuma pengetahuan saja, tapi juga buku-buku tentang untuk sekedar hiburan atau yang jenaka, ataupun bahkan yang kita ingin menanamkan akhlak atau moral pun juga bisa kita jembatani dari membacakan buku seperti itu. Nah, lalu apa bedanya dengan nonton video gitu kan?
Sebenarnya kalau dari video kan sama juga nih, lebih tematik juga sebenarnya. Yang membedakan kontras antara kita membacakan buku adalah interaksinya sebenarnya. Benar. Kalau kita anak-anak kita itu dapat pengetahuan dari nonton, banyak loh anak-anak sekarang, bahkan kalau yang sekarang lah ya, anak-anak gadget kan, era-era digital. Namanya mereka kan digital native gitu Digital ya, Bang. native, Lahir udah direkam gitu. Jadi udah hai, udah bisa gitu kan mereka. Udah langsung nge-vlog gitu kan, begitu oe-oe gitu. Jadi mereka udah tahu tentang banyak hal dari video. Yang membedakan itu adalah interaksinya. Kalau anak-anak itu nonton, biasa kan interaksi itu lebih satu arah. Mereka hanya mendapat paparan-paparannya saja, tidak ada umpan balik, tidak ada interaksi dua arah gitu. Tapi kalau kita membacakan buku, di sana nanti kita bisa ngobrol sama anak-anak, terus juga kita bisa sambil rebahan bareng, sandaran si anak itu bisa dengar detak jantung ibunya sambil sandaran duduk bareng. Jadi selain memperkenalkan kosakata yang dari buku, kosakata baru, kita juga mengikat bonding antara si orang tua dengan anaknya gitu. Nah, kalau tadi kan si anak perbedaannya mungkin nonton dengan yang kita sering bacakan itu berbeda ya. Artinya gini, ketika nonton nih biasanya anak-anak, banyak anak kecil tuh nonton YouTube gitu, punya emosional tersendiri gitu ya, atau membentuk karakter yang ya kalau bagus kalau enggak gitu ya. Nah, beda nggak sih dengan hal yang kita bacakan sama si anak gitu? Karena pasti punya berbeda karakter dong gitu kan si anak yang mungkin sering dapat kosakata dari YouTube atau anak yang kosakata dari buku gitu ya. Nah, juga pertumbuhan karakternya atau emosionalnya berbeda pasti ya gitu ya. Boleh nggak tahu sedikit gimana tuh perbedaannya si emosional si anak tadi? Karena pasti beda buku dengan YouTube. Ya, kita sepakat ya, pasti beda ya. Oke, karena banyak juga beberapa kasus yang kita tahu si anak yang sering nonton YouTube justru meniru hal-hal yang tidak baik di YouTube gitu kan. Nah, berbeda nggak dengan hal yang kita bacakan setiap hari sama si anak? Nah, kalau saya rasa itu kalau dari buku itu dia tuh kan Kak, dia lebih terarah gitu ya. Jadi kalau di YouTube itu kadang kita sulit memfilter anak itu tadi. Dia nanti lebih cenderung menonton hal-hal yang lagi viral gitu kan. Dan kadang-kadang kalau pas terkontrol kita itu ya mungkin bisa kita filter gitu, kita kasih tahu oh itu nggak bagus atau gimana. Tapi ketika dia nontonnya sendiri atau sama temennya, nah itu tadi masuklah itu tadi paparan-paparan yang negatif dari YouTube itu ke mereka. Sementara ketika kita membacakan buku kepada anak, nah itu tercipta tadi kata Kak Anko kedekatan sama orang tua tadi kan, kemudian itulah tercipta rasa aman sama anak-anak. Jadi di situ anak-anak itu misalnya dia nggak tahu, oh mak kok kayak gitu ya, mereka itu bisa bertanya dan kita beri umpan balik, dan di situ kedekatan sa ibu dan anak tadi bisa lebih dekat ya kan, dan kemudian kita bisa memfilter gitu. Sementara ketika dia nonton YouTube tadi, langsung saja paparan tuh masuk kan dan dianggapnya viral, oh keren lah itu, padahal dia nggak tahu kan itu langsung berdampak buruk untuk dia gitu. Karena dia visual itu langsung niru semua ya. Karena saya sendiri ini pengalaman lagi ya kan, zaman dahulu kala zaman dahulu ini kan dulu ya sebelum era handphone ini lah kan Pak. Dulu dari sisi siswa ya, kalau dulu itu siswa itu ya tantangan kita itu dulu paling dia baca komik sampai lupa belajar ya kan. Kemudian dulu pun ada bacaan anak-anak tuh majalah Bobo ya kan. Paling karton di TV lah tantangan. Karton di TV itu juga dulu apa ya masih bagus. Tapi kalau tontonan anak sekarang itu memang siswa-siswa sekarang itu pun dia lebih aktif. Karena setiap hari itu dijejali dengan tontonan kartun yang adiktif, cepat. Dia pergantian layarnya itu 3 detik ganti 3 detik. Itu merusak fokus anak. Satu, membuat anak lebih aktif. Jadi makanya anak-anak sekarang itu overstimulus. Dia nggak bisa diem. Padahal dia nggak tahu itu apa yang buat dia nggak bisa diem, tapi kayaknya dia mau gerak aja gitu. Karena di rumah itu hampir 24 jam kan terpapar sama handphone itu. Karena sudah hampir minim, saya katakan minim sekali untuk membacakan nyaring. Makanya saya di sekolah, saya buat klub literasi itu untuk belajar membaca nyaring, mendongeng, bertutur, dan lain sebagainya. Karena mereka nggak dapat
di rumah. Apalagi orang tuanya sekarang kan laki-lakinya perempuannya bekerja semua, Iya, ayahnya kerja, sibuk ya. ibunya kerja, pasti Nggak dah punya sibuk. waktu sama anak kan. Jadi salah satu trik mereka ya kasih handphone biar anaknya Ya tenang. itu solusi yang sangat cepat sebenarnya. Tapi Sama iya. wifi. Tapi itu juga bukan solusi ya. Bukan Bukan solusi solusi. sebenarnya. Oke, Itu kayak gitu. bom waktu nggak sih, Kak? Iya benar. Kayak Karena bom kalau waktu. nggak dikasih handphone mereka keluar melalak, takut lah kan. Kalau Tantrum di ya. dalam kan duduk dia mendem gitu nengok handphone. Even kids YouTube untuk kids pun nggak semuanya Nggak. yang Iya. sesuai 80% gitu. itu memang nggak bagus, apalagi memang kita dengar cuma lagu-lagu aja, tapi perpindahan scan yang terlalu Cepat. cepat itu merusak fokus anak. Belum lagi selesai satu alur udah pindah ya kan, belum lagi selesai satu alur udah pindah. Lagi 3 kontras detik warnanya pindah, lagi. 3 detik pindah scan, jadi overstimulus lah. Nah kalau kita cerita pengalaman nih, kita cerita pengalaman lagi. Pengalaman ya, Mas? Boleh ya? Boleh dong. Asik nih kayak cerita pengalaman. Pengalamannya ada nggak sih dari si anak yang mungkin sering dibacain sejak dini ini merubah karakter dia? Awalnya mungkin kita tahu si anak ini mungkin agak sedikit over tadi ya akibat itu. Tapi setelah sering dibacain dia malah memang merubah karakternya. Ada nggak dalam pengalaman yang selama ini terjadi? Pengalaman siapa dulu deh? Ya, coba Boleh? bisa. Kak Aisyah dulu. Kalau saya pribadi ada nih, kemarin tuh kan sempat nih ya Bang, tim Delsera tuh buat tantangan membaca buat tantangan. 7 hari. 7 hari. Ini rutin setiap hari gitu. Yang sebelumnya anak-anak itu nggak pernah baca. Jadi saya tuh di sekolah buat satu kegiatan membaca nyaring setiap hari satu buku gitu, walaupun yang nggak panjang. Nah di situ anak-anak yang tadinya itu Masya Allah super aktifnya luar biasa, mereka itu ketagihan. Mungkin hari pertama susah kali diajaknya, hari kedua mulai datang sendiri, kita nggak baca lagi Bun, ayo hari ketiga mereka udah baris sendiri. Nah selanjutnya itu udah enak, tinggal saya mau baca yang ini, aku mau baca buku yang ini gitu. Jadi dari situ memang kita perlu pembiasaan gitu. Jadi mereka itu udah terbiasa baca, jadi senang gitu, jadi anteng. Nah itu pengalaman saya. Kalau Kak Anko mungkin beda ya, itu kan dari murid gitu. Kalau saya mau cerita murid udah 2 tahun vakum soalnya Bang dari dunia mengajar. Sebenarnya kurang lebih sama kalau dari segi murid saya dulu waktu saya ngajar di sekolah dasar dulu emang seperti itu. Saya mau sharing mungkin lebih tantangannya ke saya pribadi gitu ya, perubahan ke diri saya juga gitu. Kalau tadi kan udah dari anaknya nih yang jadi kegandrungan atau ketagihan untuk Bunda bacain lagi dong, atau Miss bacain buku lagi dong, buku apa nih yang baru. Nah dari kitanya ternyata dari orang tuanya juga mengalami perubahan gitu. Perubahannya sebenarnya kalau dibandingkan anak-anak tuh terasa dari perubahan kita sendiri juga gitu loh. Yang satu tadi adalah benar kata Kak Aisyah, kita membentuk kebiasaan baru memang awalnya tidak mudah, tapi memang harus kita usahakan dan konsisten gitu kan, ala bisa karena biasa gitu, dan harus terus menerus gitu kan. Nah dari diri sendiri itu jadi punya tantangan, kira-kira ini anak-anak ini udah suka baca buku nih, kira buku apa lagi ya. Nah kita juga jadi masuk ke dunia anak-anak. Ternyata anakku suka tentang dinosaurus nih. Buku apa ya yang ada tentang dinosaurusnya gitu. Ternyata si yang ini sukanya tentang cerita-cerita horor. Gimana nih cari cerita-cerita itu. Nah terkadang kan kita juga sebagai orang tua juga terkendala nih untuk menyiapkan bahan-bahan bacaan tadi gitu kan. Di samping kalau misalnya harus beli, itu harga buku anak Bang, wah, indis ekonomi gitu kan. Harganya itu bisa beli 10 kg beras untuk satu buku kadang kan. Nah tapi beruntungnya kita punya perpustakaan daerah gitu, jadi kita bisa ajak juga anak-anak berkunjung ke perpustakaan, dan kita juga bisa akses buku-buku anak bermutu itu di platform-platform buku digital. Nah alhamdulillahnya tuh sekarang pemerintah kita tuh amat sangat peduli dengan literasi, khususnya literasi sejak dini ya, untuk literasi anak-anak dengan adanya buku digital Kemdikbud dari Budi itu bisa diakses bukunya secara gratis. Ada CB juga, sistem perbukuan Indonesia juga. Kalau dari swastanya kita punya Let's Read Asia, ada Literasi Cloud. Jadi dari platform-platform buku digital ini tuh
amat sangat membantu kita para orang tua ataupun guru untuk menyiapkan bahan-bahan bacaan yang lebih variatif sebenarnya sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan membaca anak-anak. Nah, jadi ternyata kita membacakan buku itu nggak asal pilih buku gitu loh Bang. Jadi kita harus sesuaikan juga nih dengan usia anak, dengan tingkat kemampuannya, dan pastinya dengan apa yang dia suka gitu. Jadi selain anak, pastinya yang berubah itu juga orang tua. Kita sebagai orang dewasa juga gitu. Dan bahkan merubah bapaknya juga mungkin ya. Pastinya. Yang awalnya bapak yang nggak mau nganterin jadi sering nganterin. Bener. Emang kalau bapak-bapak emang harus gitu dulu kan, harus ditarik dulu gitu kan, dicemplungi. Kalau dia udah basah kan jadi berenang. Oke, kita lanjut nih ke Kak Amel yang paling banyak nih pengalamannya. Karena dari zaman dinosaurus sampai sekarang udah berapa ratus tahun yang lalu. Dari zaman dahulu. Nanti gimana Kak Amel pengalamannya? Kalau dari saya pribadi sih, ini antara anak yang sudah sering di siswa saya sendiri lah ini ya pengalamannya. Oh, ini siswa sendiri ya? Karena saya kan dulu sebelum saya ada ikut pelatihan membaca nyaring di BBGP, dulu masih BBGP, sekarang kan BBGTK. Kami ikut pelatihan membaca nyaring. Setelah itu ya sebelum ada itu kami babar plus memang jarang, bukan jarang, karena kan nggak ada bukunya itu semua buku-buku seperti ini gitu. Jadi nggak ada buku yang buku anak-anak, pelajaran aja kali gitu. Okay. Buku bacaan pun kayaknya kurang menarik. Tapi setelah itu setelah pulang dari sana, saya buat program Sasimi, Sabtu Literasi Kami. Sasimi. Jadi setiap Sabtu itu di jam pertama atau jam terakhir kami ke perpustakaan. Kebetulan kami dikasih bantuan dari BBGTK 600 eksemplar buku anak. Ya bisa diakses di Budi juga, buku-buku Budi itu juga, cuma bentuk cetaknya. Alhamdulillah mereka itu jadinya gini, kalau dibacakan misalnya kayak buku ini kan Putri Ular, di dalamnya itu ada kosakata, Bu ini apa artinya? Oh, kok bisa kayak gitu ya Bu gini. Jadi kalau saya mau nasihati orang itu, kalian mau jadi seperti si ini? Mau nggak jadi dikutuk jadi batu nanti kalau melawan gitu kan? Tengoklah si ini, misalnya tokohnya si Udin. Yang kemarin kita baca si Udin itu nak tidak tamat SD, tidak tamat sekolah. Jadi apa dia nak? Jadi pemulung Bu. Kalian mau jadi si Udin gitu. Jadi lebih enak nasihatinya. Karena udah ada tokohnya gitu kan. Kalian mau jadi si ini? Enggak Bu. Jadi mereka, oh iya ya, nanti kita nggak sekolah jadi kayak si Udin gitu. Jadi lebih enak. Tapi kalau mereka nonton kan nggak mungkin kita bilang kalian mau kayak Doraemon gitu kan, nggak mungkin kayak Cocomelon. Dia nggak ada nggak ada tokohnya gitu, nggak ada contohnya gitu. Kalau kita bacakan kan ada contoh, apalagi sekarang membaca udah enak Bang di perpustakaan kami sudah ada smart panel tuh, jadi bacanya juga nggak perlu bak buku gini, kita akses di Budi kan, kita tinggal udah lebih besar deh, gambarnya nampak. Nah inilah contohnya gitu. Kalian mau jadi kayak siapa nak? Mau jadi kayak si ini atau kayak si ini, lebih enak nasihatinya. Karena mungkin anak-anak ya kan, saya kan di kelas 2 tuh mungkin masih tertarik lah dengan tokoh-tokoh di buku ini. Benar. Kalau menurut saya sih lebih gampang mengarahkan memang dengan adanya tokoh-tokoh di buku itu. Tapi kalau jenis buku yang paling cocok untuk dibacain sejak dini itu sebenarnya jenis buku apa sih? Ada banyak sih sebenarnya ya. Jadi bukunya sebenarnya ada beberapa sampel juga. Kalau dari anak bayi sebenarnya dari yang umur sebulan sampai 1 sampai 3 bulan itu sebenarnya dia ada buku kain yang bahannya dari kain itu yang lembut. Jadi kalau misalnya bisa ngelatih sensori anak-anak juga untuk remas-remas gitu. Nah, jadi bisa dicuci juga sama ibunya. Apalagi kan bayi-bayi itu kan masih sering ngeces gitu. Gigit-gigit. Jadi aman gitu. Nah, juga ada buku kontras. Buku kontras itu seperti buku yang hanya ada warna latarnya hitam dengan 1 atau 2 warna kontras, merah, kuning, putih, dan hijau neon. Karena kan di 3 bulan pertama bayi itu belum terlalu jelas ya penglihatannya, dan kalaupun bisa sudah melihat belum sempurna warnanya, belum semua warna yang bisa terlihat. Jadi memang kalau kita ingin membacakan untuk anak-anak yang bayi baru hitungan bulan, memang lebih cocoknya untuk buku
kain dan buku kontras gitu Bang. Nah lebih besarnya lagi mungkin kita udah bisa coba untuk buku yang seperti ini, buku board book yang tebal, ukurannya tebal dan tidak mudah koyak, dan pastikan yang tumpul ujungnya. Nah ini kan ujungnya nih tumpul gitu ya. Ini boleh diangkat nggak Bang? Boleh ya. boleh. Kita angkat. Nah seperti ini, board book seperti ini kan dia keras ya, jadi tidak mudah koyak. Dan ini juga sudutnya tumpul untuk memastikan keamanan anak-anak kita ketika dia mungkin mau mengeksplorasi sendiri, atau walaupun dia ya kan itu baik kan. Karena dulu anak saya juga dikasih board book ya gitu-gitu. Tapi Jadi ada satu poin yang mungkin menarik dia dari gambar. nah justru padahal itu mungkin yang sedang dia fokuskan atau dia tertarik seperti itu. Nah ini bisa untuk board book mungkin dari 3 bulan ke atas, 6 bulan sebenarnya ini untuk 1-3 tahunan biasanya untuk model-model buku seperti ini. Nah terus juga ada kita pop up Bang, boleh digeser lagi nih ya Bang. Boleh. Oke, nah ini. Nah kalau pop up ini udah mulai nih untuk anak-anak toddler gitu, udah mulai prasekolah, karena kan dia udah lebih seru ya dibuka, gitu kan. Dia takjub gitu melihat bentuk-bentuknya, ataupun juga bisa ada yang digerak-gerakin seperti itu jenisnya, tapi masih tetap dia dari tebal board book gitu, tapi dia bisa ada muncul pop up-nya, timbul gambarnya, ataupun bahkan ada beberapa buku yang ada sensorinya, bisa diraba, bisa dirasa gitu teksturnya. Nah lanjut lagi, kita bisa mulai beralih ke picture book, pemilihan buku yang memang lebih dominan ilustrasi, lebih kayak gambar seperti itu. Ini untuk anak-anak, bahkan untuk anak SD kelas sekolah kelas rendah yang 1 sampai kelas 3 itu masih cocok seperti ini, karena kan itu memang masih anak-anak belajar untuk membaca. Benar. Jadi tidak terintimidasi dengan kata ataupun kalimatnya, mereka juga bisa memahami cerita dari gambar. Jadi kalau kita tutup sebenarnya kalimatnya, mereka bisa baca gambarnya. Benar. Jadi mereka bisa paham, oh ini ceritanya ada anak, dia jumpa ibunya lagi jemur ikan asin, tanpa dia perlu baca sebenarnya. Benar. Nah ini jenis-jenis picture book yang seperti ini juga cocok untuk anak-anak bahkan sampai ke 1, 2, 3 SD kelas rendah. Nah kalau untuk naik lagi ke kelas 4, 5, dan 6 itu biasanya ada buku berjenjang lainnya dengan pilihan, ini ada nggak ya? Nah Ada dia ini ya? kode B3. Iya ini. Kodenya di sini. Ini dia ada jenjang. Biasanya buku-buku sekarang tuh ada jenjangnya seperti ini, mulai dari jenjang A itu untuk pembaca pemula sampai ini B3, ini udah bisa untuk kelas apa ya? Kelas atas yang SD 4, 5, 6, B3 atau B2 gitu. Nah, ini biasanya gambarnya lebih udah mulai sedikit dan teksnya yang semakin banyak gitu. Karena anak-anak di kelas 4, 5, 6 kan mereka membaca untuk belajar, bukan belajar membaca, tapi mereka dari bacaan ini mereka belajar, oh ternyata ini ya seperti ini, ada cerita Putri Ular, legenda dari Sumatera Utara, bukan belajar membaca lagi. Tapi tetap yang disarankan sih kalau untuk masih anak-anak dari usia dini sampai sekolah dasar itu lebih disarankan buku-buku yang bergambar gitu lah. Walaupun memang ada sih beberapa anak yang udah lanjut ke novel. Benar. Tapi sekarang alhamdulillah penerbit Indonesia tuh udah keren-keren gitu, novel bergambar juga udah ada gitu. Bang penulis-penulis Indonesia keren-keren pokoknya. Jadi memang kita tahu ini kategorinya ya, si anak ini biasanya umur sekian-sekian lebih tertarik hal ini ya. Sebenarnya saya juga dulu pernah coba kayak gini, tapi ya, kayaknya saya salah buku deh. Itu anak saya umur 1 tahun saya kasih bacain skripsi saya, dan dia memang gak tertarik kayaknya langsung dapat gelar dia, besok wisuda dia bangga dia kalau dikasih skripsi. Oke, kita lanjut lagi nih. Berapa lama nih durasi yang ideal untuk membacakan buku setiap hari pada anak? Apakah 24 jam kali 2? Enggak ya? Enggak. 24/7 gitu. Kayaknya nggak perlu lama-lama ya. Nggak perlu lama-lama ya. 15 sampai 20 menit itu udah cukup asal rutin.
Jangan nanti baca ini hari baca 3 buku. Enggak lagi. Tapi biasanya kalau anak-anak cuma segitu biasanya lagi dong mah tuh. Ya kalau Biasanya memang nggak sih? waktunya memungkinkan ya lagi, nggak apa-apa. Yang penting jangan itu hari aja, besoknya halah udahlah besok mama Jangan angat-angat tai ayam gitu loh. Jangan angat tai ayam, satu hari ini kita 10 buku, besok udahlah gitu. Capek. Mending satu buku Sebentar. konsisten gitu setiap hari 10 sampai kalau 20 menit mungkin kalau di sekolah. Kalau biasa kalau kita di rumah dengan anak-anak di sini 10-15 menit itu udah lama banget, ideal lah ya. udah ideal untuk kita bacakan. Jadi sebenarnya bahkan sesibuk apapun orang tua mungkin yang tadi sempat di Miss Amel sampaikan gitu kan, bisa untuk meluangkan waktu itu asal ada kemauan. Itu Ya, aja sih benar, sebenarnya, benar. asal mau gitu. Jadi nggak ada istilah sebenarnya capek sibuk kerja gitu kan dengan ya udah ngasih handphone aja, karena kan waktu juga nggak diminta lama-lama, Iya. 10-15 menit aja loh ayah bunda gitu duduk tapi memang bareng lebih bagusnya gitu. kalau misalnya orang tuanya yang sibuk itu kan dia nanti siang atau sore nggak sempet. Bagusnya itu memang malam sebenarnya. Oh, sebelum tidur ya? Sepengalaman saya itu bagusnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah, jadi bukan hanya sekedar dongeng dia. Kenapa? Saya sampai udah setua ini masih ingat loh apa yang dibacakan ayah saya So dulu. sweet. Iya benar. Jadi saya tahu dulu kan gak ada buku nih dongeng-dongeng Dongeng. suka hati dia lah, kancil, buaya, apa. Sampai sebesar ini saya masih ingat tuh. Itu saya ceritakan lagi, ada kancil nak, buaya nak, begini. Oh, ini kayak cerita film pada zaman dahulu mah, iya gitu. Jadi saya dulu seingat saya kayaknya waktu TK sampai kelas 2 lah. Saya sering dibacain. Sering tapi nggak buku, dia sering cerita apa itu ayah saya dulu Legenda cerita. dongengnya. Dongeng lah yang katanya ada putri, ada mandi di kali jadi bunga teratai, ada yang melawan orang tuanya nangis sampai jadi danau gitu kan. Ternyata setelah saya sekolah, oh ini legenda batu menangis rupanya. Oh ini rupanya kisah ratu teratai gitu. Ya sebelum tidur itu ingat sampai sekarang gitu. Karena langsung terbawa ke alam bawah sadarnya kan. Jujur iri sih sebenarnya sama. Bondingnya itu Sama ke dekat. anak ya, Makanya dibacain. saya sering bacain ke anak Benar, itu. karena saya juga generasi yang nggak dibacain buku Benar, gitu benar, kan. benar. Ya, Dan sampai saya sekarang. ingat itu justru sebelum tidur paling orang tua saya paling bahas angsuran ini begini. Ya, Ini sampai setua ini udah 17 plus umurnya saya masih ingat itu. Padahal zaman dinosaurus loh. Zaman dinosaurus sih. Udah ada baca. Ya dia cerita juga ada dinosaurus, cuman mungkin dulu nggak tahu namanya T-Rex atau apa Iya, ya kan. orang Dia urus cerita gitu ya. ada dinosaurus besar, ada giginya nanti kau dimakan, gitu-gitulah dia ceritanya gitu Iya, kan. jujur tapi Iya, sedikit agak ada iri. dongeng peri-perinya. Saya masih ingat sampai sekarang. Walaupun orangnya ya Al-Fatihah udah nggak ada, tapi masih ingat. Jadi saran saya ini untuk para orang tua sesibuk apapun minimal sebelum tidur. Kalau udah di atas jam 9 itu sebentarnya itu, padahal kadang nggak sampai 15 menit anaknya udah tidur, nggak mungkin kita baca lagi kan Iya. anaknya udah tidur. Justru yang disuruh tidur cepet tidur. Iya, Mama papa masih ada kegiatan gitu. kegiatan lanjutan. Overtime bawa kerjaan dari kantor Iya, ke rumah, iya. lembur gitu. Iya. Kak Desi ketawa aja Kak Iya, Desi. kamu mau ketawa aja. Oke, tapi dalam prosesnya ini ada tantangannya nggak sih bagi kakak-kakak semua dalam? Pasti ada lah ya. Nah, tantangan yang paling sering tuh apa biasanya? Ya itu tantangannya ya kadang udah capek kalau gitu kan. Oh gitu ya. Kan kita kan kerja gitu kan, apalagi sekarang pulangnya sore. Kadang ya saya nonton YouTube gitu kan, yang cerita anak lah, yang dongeng anak, ditemenin aja bentar gitu. Ma itu dia kok bisa kayak gitu, nanti muncul pertanyaan. Lama-lama ya udah ngantuk juga mereka, tidur juga. Cuman tantangannya itu kadang kita pulang udah capek, nggak tahu ya kalau kakak-kakak ini. Terus kalau di sekolah itu tantangannya anak-anak. Jangan gitu Kak, kami ini PNS loh. Ya. Pegawai nonstop. Maksudnya kan kalau kakak mungkin tantangannya nggak di soal waktu, kalau saya kan soal. Terus kalau di sekolah mungkin tantangannya anak-anak yang kinestetik itu dia kadang mau bikin keributan gitu kan. Bu itu kok bisa kayak gitu, padahal nggak penting gitu ditanya, tapi ya udahlah kita jawab aja gitu kan. Bu kok bisa ini, bu itu bener, bu aku udah baca loh bu itu semalam gini-gini. Tantangannya mungkin anak-anak yang kinestetik itu dia akan lebih aktif gitu, dia nggak bisa diam itu. Kalau anak kinestetik kita bacain buku
dia nggak bisa diam, bu ini, kadang dia jalan-jalan gitu. Tapi kita juga harus gini, tantangan saya sendiri di sekolah, bukunya kan udah di perpustakaan, mereka udah baca semuanya Udah baca gitu semua, kan. ya. Jadi bu saya udah baca ini bu, yang lain, akhirnya ya cari buku dari tempat lain lah. Mungkin tantangannya itu aja. Iya. Sumber bacaan. Sumber bacaan bacaan. lain harus digali-gali lah. Tapi yang paling dominan pasti ya tadi ya, seperti kan Kak Amel sampaikan, udah sampai rumah capek ya. Capek. Tantangan tuh di Pasti. konsistennya Iya, itu. konsisten. Satu Konsistennya capek, sendiri. satu konsisten. Tapi saya sendiri memang kurang konsisten, tapi saya sempatkan harus ada Harus itu. ada Minimal 1 minggu 1-2 kali atau 3 kali gitu harus. Kadang-kadang orang itu, mak bawa apa buku gitu diceritain, ya saya ambil dari perpustakaan, besok saya pulangin lagi gitu lah. Kalau Kak Aisyah kayak mana? Kalau saya Kak kayaknya Aisyah nih jago ini, Masya Allah, terima kasih ya. jago membaca. Kalau saya itu kayaknya lebih ke minat anak. Hmm. Minat anak itu beda-beda gitu kan. Itu yang buat kita itu kadang susah dalam pemilihan buku. benar ya. Kalau Lagi kita sumber udah baca. letakkan kan buku itu udah banyak seri-serinya. Kalau saya pribadi itu suka beli buku yang berseri banyak, murah tapi banyak serinya. Banyak serinya. Karena anak-anak tuh kan udah bosan kayak yang Iya. dibilang Kak Amel tadi Kalau kan. udah baca Iya. sekali, udah lo jangan itu lagi lah bu, jangan itu lagi lama. Jadi saya tuh lebih suka yang berseri banyak supaya anak-anak itu bisa berganti ceritanya itu tadi kan. Jadi tuh kadang-kadang anak-anak itu punya minat yang berbeda gitu kan. Nanti Bunda mau baca yang ini, kalau namanya anak-anak PAUD itu kita nggak bisa bilang enggak gitu Iya. kan. Jadi harus. Pasti. Sementara ini beda, kemauannya itu beda-beda Yang gitu. ini, Jadi yang kadang-kadang ini, ada yang ini mau ngambek, ini. ada yang itu. Jadi itu di situ saya tuh susah untuk pemilihan. Nanti terakhir jadinya saya mendongeng dulu, pakai alat peraga gitu, baru cerita gitu ya. Jadi di situ minat anak itu yang beda-beda itu juga menyulitkan kita dalam pemilihan buku gitu Bang. Oke. Nggak sampai jamak-jamak. Nah misalnya nih, kalau ada orang tua di rumah yang pengen mulai read aloud ya bagi anak-anaknya, sebenarnya tipsnya tuh dimulai dari seperti apa dulu nih, biar orang tua di rumah bisa tahu metodenya untuk membaca nyaring ya, contohnya, dan membacakan buku sejak dini pada anak-anaknya. Mulai dari ambil buku, ayah bunda. Iya. Ya. Kalau nggak diambil buku, Mulai dulu dari itu, ambil buku, duduk bareng sama anak, Hmm. bacakan. Baca. Nggak usah dulu belajar teknik-tekniknya deh. Benar. Ya udah, selama ayah bunda pasti bisa baca kan. Kalau ayah bunda bisa baca, bacakan bukunya. Ajak anak duduk bareng, bacakan bukunya. Itu sudah langkah awal. Langkah awal ya. Kalau mau lebih dalam lagi, gabung bareng dari Serdang Read Aloud. Iya. Nah, itu Itu dia dia. Gabung solusinya. barang read aloud ya. Iya. Ya, itu di apa ya? Terus kegiatannya pada hari Sabtu di Di perpustakaan perpustakaan. daerah. Ya. Itu jam berapa tuh? Biar Dari bisa- jam 1. jadi jam 1 ya, jam 1 siang. Jadi Jam masih bisa lah untuk ngatur-ngatur waktu kan, Nah, benar, siang benar, masih benar, aman benar, lah benar. untuk ayah bunda dulu. Jadi buat ayah bunda di terkhusus warga Deli Serdang bisa hadir ya ke perpustakaan bawa si kecil ya, Ayo. luar biasa. Ayo datang gitu ya setiap Sabtu ya. Iya, Setiap jam Sabtu. 1, jam Oke. 1. Mungkin yang terakhir nih Kak. Mungkin pesan-pesan atau tulisan statement yang mau disampaikan nih buat orang tua atau ayah ibu ya yang di rumah yang nonton kita hari ini, terkhususnya buat warga Deli Serdang, mungkin terkait tema kita hari ini, pentingnya membacakan buku pada anak sejak dini. Oke, mungkin dimulai dari Kang Angko dulu. Kemana nih, kesini kesana? Boleh? Kemana kesini? Silakan. Oke. Terkhususnya untuk ayah bunda di rumah, ayo sama-sama kita mulai membacakan nyaring. Sederhana, kegiatan yang nggak perlu makan banyak waktu, cukup 10-15 menit setiap harinya. Ambil satu buku, bacakan, duduk bareng sama anak-anak kita, dan rasakan keajaibannya kemudian. Nah itu dia. Walaupun nggak lama tapi rasakan keajaibannya kemudian. Benar Luar sekali. biasa. Oke, mungkin lanjut nih ke Kanal. Kalau dari saya ya ayah bunda, yuk kita bacakan anak sebelum tidur. Kenapa? Kalau kita ingin diingat sampai seumur hidup anak itu, ya itu. Karena saya pribadi sampai sekarang masih ingat cerita-cerita yang diceritakan almarhum ayah saya sampai sekarang. Jadi yuk supaya anak-anak kita nggak lupa nih sama kita bacakan sebelum tidur.
terima kasih, itu saja Nah, kayaknya. ini dari pengalaman dari Pribadi. kecil sampai sekarang masih Masih membacakan. ingat tentang buaya dan kancil. Iya, kalau dulu sering mendengarkan Pertama kali buaya dan kancil saya kenal itu ya dari cerita ayah saya. cerita ya, wah, Begitu luar udah biasa. besar, udah bisa baca sendiri, oh ini ada rupanya. Ya kalau anak-anak sekarang banyak yang belum tahu loh cerita itu Iya. malahan. Iya. Dulu saya Taunya kenalnya. tung sahur Bang. Iya, sekarang Iya, anomali. ya nggak asik ya. Oke, mungkin lanjut nih Kak Siti. Ayo buat ayah bunda terutama di dari Serdang, ambil bukumu, bacakan sedikit tapi manfaatnya bukan main. Nah itu dia, manfaatnya bukan main, jadi luar biasa ya, banyak manfaatnya, bahkan kita seperti berinvestasi Benar. sejak dini ya untuk si anak. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih buat kakak-kakak sudah hadir di podcast kita, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini mengedukasi banyak orang ya, dan Amin. terutama buat ayah dan bunda ya, jadi bisa tahu lagi tentang mengedukasi sama anaknya bahwasannya begitu pentingnya membacakan buku sejak dini, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan dimulai dari hari ini mungkin ya, Mulai buat hari ini. ibu-ibu yang nonton kita hari ini atau Mulai bapak hari yang nonton hari ini, luar biasa. Oke, nanti kita undang lagi deh dengan tema-tema yang lainnya. Oke. Nah, tema hari ini luar biasa ya, dan kita juga hari ini luar biasa sama Kak Amel ya, pengalamannya luar biasa. Dari zaman dahulu. Dari Zaman dahulu. Ya, kita kembali lagi ke flashback ya, luar biasa. Oke, buat Delsar, berakhir sudah podcast kita hari ini ya. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata saya Kelvin, mewakili kakak-kakak dari Delsera. Sukses terus ya, Kak. terima kasih. Semangat terus ya, dan jangan lupa hadir juga pada hari Sabtu jam 1 di perpustakaan. Dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PMK Deli Serdang. Salam Deli Serdang sehat.